Bagian 1. Perjalanan dimulai. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, seorang pria bernama Arif memutuskan untuk mencari kayu bakar. Cuaca cerah, dan dia yakin perjalanan ini tidak akan memakan waktu lama. Dengan membawa alat pemotong kayu dan keranjang, dia melangkah menuju hutan di kaki gunung. Setelah beberapa jam berjalan, Arif merasa letih. Dia berhenti sejenak untuk beristirahat, menikmati udara segar dan pemandangan hutan yang hijau. Namun, ketika dia berusaha melanjutkan perjalanan, dia menyadari bahwa jalan yang dilaluinya tidak lagi familiar. Semua pepohonan terlihat serupa, dan dia mulai merasa bingung. Bagian 2. Tersesat. Kemana arahku? Igumam Arif, berusaha mengingat jalannya. Dia mencoba mengingat kembali petunjuk jalan yang sering diberikan orang-orang desa, namun semua itu tampak samar. Dia memutuskan untuk terus berjalan, berharap menemukan jalan pulang. Semakin jauh dia berjalan, semakin tebal hutan di sekelilingnya. Suara burung dan hewan lain mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Arif mulai merasa cemas. Dia merogoh saku untuk melihat jam, tetapi baterai ponselnya habis. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melanjutkan langkahnya. Bagian 3. Penemuan desa. Setelah berjalan beberapa lama, Arif melihat cahaya di kejauhan. Dengan harapan, dia mempercepat langkahnya menuju sumber cahaya itu. Ketika dia tiba, dia menemukan sebuah desa kecil yang sedang mengadakan hajatan. Suara musik dan tawa mengalun meriah, membuat hatinya merasa lega. Dia mendekati sekelompok orang yang sedang berbincang. Mereka terlihat bahagia, mengenakan pakaian tradisional yang indah. Arif merasa seolah-olah baru saja menemukan oasis di tengah kebingungan. "Permisi," katanya dengan suara ragu. "Saya tersesat. Bisakah Anda membantu saya menemukan jalan pulang?" Bagian 4. Keramaian yang hangat. Seorang lelaki tua dengan janggut putih menghampiri Arif. "Tentu, anak muda. Apa yang membawamu ke sini?" tanyanya dengan senyuman hangat. Arif menceritakan pengalamannya, dan lelaki itu segera memanggil beberapa penduduk lainnya. Mereka mengelilingi Arif, mendengarkan cerita sambil sesekali tertawa. Setelah diskusi singkat, mereka memberitahu Arif tentang jalan pulang yang harus diambil. "Ambil jalan setapak di sebelah barat desa ini, itu akan membawamu kembali ke desa asalmu," jelas seorang wanita muda. Arif merasa lega mendengar penjelasan itu. "Terima kasih banyak," katanya dengan tulus. "Saya sangat menghargainya." Bagian 5. Makanan yang menggoda. Sebelum Arif pergi, lelaki tua itu mengundangnya untuk makan. "Kami baru saja memasak hidangan untuk hajatan ini. Mari, nikmati bersama kami." Arif tidak bisa menolak. Dia sangat lapar setelah berjam-jam berjalan. Dia duduk di antara penduduk desa, merasakan hangatnya suasana. Makanan dihidangkan dengan porsi besar, nasi, sayuran, dan lauk pauk yang beraneka ragam. Dia mengambil sendok dan bersiap untuk menyuap. Sebelum makan, Arif mengucapkan, "Bismillah." Bagian 6. Kegelapan yang mencekam. Namun, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, suasana tiba-tiba berubah. Semua orang di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan tempat itu menjadi gelap gulita. Suara tawa yang sebelumnya menggema kini lenyap. Di depan Arif, piringnya yang penuh makanan kini berisi daun kering dan ulat. Dia terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia melirik sekeliling, tetapi desa itu kini kosong, seolah-olah tidak pernah ada kehidupan. "Ini tidak mungkin," teriaknya, merasa panik. Dia berlari keluar dari tempat itu, menyusuri jalan yang sama dia datang, berusaha mencari cahaya atau suara. Bagian 7. Pelarian dan kehampaan. Langkahnya semakin cepat, napasnya mulai tersengal. Dalam kepanikan, Arif berlari tanpa arah, berharap menemukan jalan yang benar. Namun, semakin jauh dia berlari, semakin gelap suasana di sekitarnya. Dia merasa dunia sekelilingnya berputar, dan akhirnya, kakinya terhuyung. Arif terjatuh ke tanah dan pingsan, terbaring di jalan setapak yang gelap. Bagian 8. Kesadaran dan realita. Saat Arif membuka matanya, dia berada di tepi hutan. Cahaya pagi menyinari wajahnya. Dia merasa sakit di seluruh tubuhnya, tetapi saat mengingat kejadian malam itu, jantungnya berdegup kencang. Apakah semua itu hanya mimpi? Tanyanya dalam hati. Dia berusaha bangkit, meraba-raba untuk memastikan dirinya masih di dunia nyata. Melihat sekeliling,
dia menemukan dirinya tidak jauh dari desa asalnya. Dia bersyukur bisa kembali, tetapi perasaan aneh menyelimuti dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa itu? Bagian 9, kembali ke kehidupan sehari-hari. Arif berjalan pelan-pelan menuju rumahnya, berusaha mencerna semua pengalaman yang baru saja dilaluinya. Dia menceritakan kejadian itu kepada keluarganya, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai cerita aneh dari hutan. Meski kembali ke kehidupan normal, pengalaman itu terus menghantuinya. Dia tidak lagi berani pergi ke hutan sendirian, dan setiap kali teringat akan desa tersebut, perasaan takut dan kebingungan kembali muncul.